Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Mari kita menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, sumber segala kehidupan yang telah merahmati hari ini lagi bagi kami. Kami mau mensyukuri dengan mau merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini sekali lagi bersukacitalah. Nah Bapak Ibu, banyak orang kehilangan sukacita karena peliknya masalah yang dialami. Kehilangan sukacita karena melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Kehilangan sukacita karena merasa pesimis dengan masa depan hidupnya. Tak bisa dibohongi bahwa situasi atau keadaan yang ada di sekitar kita turut mempengaruhi kondisi hati kita. Orang percaya tidak akan kehilangan sukacita di segala situasi bila ia memiliki fondasi hidup yang kokoh. Nah, fondasi hidup orang percaya itu ada dua. Yang pertama, itulah iman kepada Kristus. Lukas 1 ayat 46-47 berkata, Maria bernyanyi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita atau bergembira karena Allah juru selamatku. Itulah dasar, itulah fondasi sukacita kita. Bagi Maria tidak ada kebahagiaan dan sukacita dalam dunia ini yang sejati kecuali ketika seseorang memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya, dalam hidupnya. Mengapa saudara? Karena memiliki Kristus, memiliki segala-galanya. Dan bahagia di dunia dan akhirnya bahagia juga di sorga. Karena itu mari datang dan serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan terimalah dia dalam hatimu. Dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Fondasi yang kedua adalah renungkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah fondasi kita. Lukas 6:48b berkata, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, mari kita terus membangun fondasi hidup. Bagaimana caranya? Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari, serta praktekkanlah atau lakukanlah. Bila kita tekun merenungkan firman Tuhan, perbendaharaan hati dan pikiran kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab kunci untuk tetap merasakan sukacita di segala situasi itu bermula dari hati dan pikiran kita. Amsal 23:7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pusatkanlah hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Orang yang selalu memikirkan kasih dan kebaikan Tuhan akan bisa bersukacita. Ia akan selalu memiliki alasan untuk memuji Tuhan. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Artinya Bapak Ibu, tanamkanlah dalam hati kita dan pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebab Mazmur 47 ayat 3 berkata, Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Maka masalah sebesar apapun yang menimpa kita tidak akan sebanding dengan kedahsyatan kuasa Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita karena kita punya Tuhan yang begitu peduli dan penuh belas kasihan. Mazmur 113 ayat 7 berkata, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ia mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Bahkan Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang hopeless menjadi hopeful. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita. Haleluya. Mazmur 113 ayat 9. Jadi ibu bapak sekalian, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sungguh-sungguh imani adalah Tuhan yang menyukakan hati kita dan jiwa kita. Maka bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh memandang pada Tuhan di tengah semua keadaan yang sulit maupun keadaan yang sungguh penuh dengan kesesakan ini. Kami tetap bersukacita karena roh yang Tuhan berikan
akan memampukan kami untuk boleh menghadapi semua tantangan, bahkan berkemenangan atasnya. Bersukacitalah, biarlah kiranya itu kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan selamat mempersiapkan diri untuk kita beribadah, bahkan berbahagia di dalam kebersamaan dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.